Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Minum dulu. Bismillah. Oke. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jadi jangan di unduh terus dipotong-potong nggak kaluan terus diundah ulang, ya. Aku nggak pernah kasih izin yang demikian, kan lebih simpel kalau linknya saja gitu, ya. Oke, selanjutnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga. Juga berdoa semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin adalah kontradiksi Matius 5:47 dan Yohanes 1:10, ya, tentang salam. Masalahnya itu nanti memilih memang apa mengikuti ajarannya Yesus atau ajarannya Yohanes, karena dua ayat itu tidak bisa dirukunkan. Ya, nggak bisa dirukunkan itu. Mau apapun alasannya itu nggak bisa dirukunkan. Mau sampai jungkir balik nggak bisa. Jadi tinggal memilih saja. Kalau memilih ajarannya Yohanes, maka meninggalkan ajarannya Yesus. Kalau memilih ajarannya Yesus, berarti harus meninggalkan agamanya Yohanes, ajarannya Yohanes. Jadi masalah kan? Karena apa? Seharusnya otoritas itu kan di tangan Yesus, maka Yohanes akan mengajarkan seperti bagaimana yang Yesus ajarkan. Gitu, tidak boleh menyimpang berbeda dengan Yesus. Karena Yesus itu sebagai tonggaknya, ya, dia sebagai tiang pancangnya. Maka kiblatnya ke Yesus, ke Yesus, ke Yesus. Kalau ada yang memberi ajaran dan ajaran itu, ya, menyimpang atau berbenturan dengan apa yang dikatakan Yesus, ya berarti itu nggak boleh dikatakan ajaran itu dari Yesus, gitu loh. Karena kan idealnya apa yang diajarkan Yesus itu yang diajarkan Yohanes, kan begitu. Nyatanya nggak begitu, tentang salah. Ya. Cuman kan kembali begini loh. Kalau ini kita posisikan levelnya hadis itu tidak ada masalah. Karena hadis itu ada yang hadis sahih, ada yang hadis doib. Maka Yohanes bisa dikelompokkan menjadi dia doib. Yang sahih itu hadisnya Yesus. Cuman kan teman-teman Kristen tidak cukup berbesar hati kalau
Injil yang katanya Injil di kanon oleh Bapak Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dikatakan hadis. Meskipun ada tokoh-tokoh dari kekristenan yang mengatakan bahwa Injil-Injil yang kanonik sekarang itu jangan disandingkan dengan Al-Quran, itu harusnya disandingkan dengan hadis karena itu hadis Yesus. Cuman kan tidak semua dunia kekristenan bisa menerima pendapat seorang, ya dia dosen di sekolah Institut Injil Indonesia lah ya, artinya bukan kaleng-kaleng. Kalau menurut gue sih paling aman memang diposisikan hadis aja, ya. Karena kalau diposisikan kitab suci itu menjadi absolut lah, buktinya ada yang bertentangan kok. Gimana? Ya. Kalau ada yang bertentangan itu menjadi masalah. Seperti Al-Quran, kenapa dia mengatakan bahwa seandainya Al-Quran ini tidak datang dari sisi Allah, dia di dalamnya akan terjadi banyak pertentangan. Gitu loh. Nah, artinya karena dia datang dari Allah, maka dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Kan begitu logikanya. Dan itu menurutku universal, itu kebenaran universal. Artinya di semua kitab suci juga begitu seharusnya, ya. Kecuali nanti ada tempos. Tempos itu kan apa ya? Rentang waktu berapa gitu ya, nanti syariat itu berubah gitu. Seperti kalau kita ditanya apakah Nabi Musa sholat gitu, ya kalau mereka bukan sholat, selota karena bahasa Ibrani, ya sholat, cuman kan sholatnya apa, seperti kita ya, gerakannya dan bacaannya itu kan wallahu alam, kita perlu data lagi untuk mendapat itu, tapi sholat ya, tapi sholat. Nah, artinya secara syariat mungkin dia berubah. Cuman secara pesan nggak mungkin di sini ngomong kamu sholat, di sana ngomong kamu jangan sholat. Nggak mungkin. Tetap aja kalau di sini disuruh, di perjanjian lama disuruh sholat, perjanjian baru disuruh sholat, perjanjian terakhir disuruh sholat. Karena satu sumber yang sama, berarti dia memerintahkan sama. Cuman kalau nanti aplikasi praktisnya berbeda-beda, ya itu hal lain. Apakah sholat Kanjeng Nabi Musa dulu sama dengan kita pakai takbir Allahu Akbar, nanti diakhiri dengan salamnya dengan cara berdiri, ruku, sujud, ya duduk antara dua sujud, apakah begitu? Itu nanti ke syariat kan. Tapi hakikatnya sama, sholat. Karena satu sumber yang sama. Makanya kemarin aku jelaskan apa itu korespondensi, apa itu koherensi. Ya, korespondensi kemarin sudah kita buktikan. Adanya pertentangan pernyataan dari satu ayat dengan ayat yang lain yang saling menikam. Kalau itu diposisikan sebagai ini, ya. Ini sebagai kompilasi hadis nggak ada masalah. Memang ya tinggal ditolak saja yang nggak sahih kan begitu. Tapi kalau ini diterima sebagai kitab suci, dia bermasalah, ya bermasalah. Karena bagaimana kok di dalam satu kitab terdapat dua pernyataan yang berbeda, ayat ini dengan ayat ini, itu yang disebut korespondensinya bentrok. Kita yang koherensi kita abaikan dulu, korespondensinya bentrok. Di Matius 5:47 salamnya universal, ya. Di 2 Yohanes 1:10 enggak, salamnya parsial. Ya bukan disuruh ditulis universal parsial, enggak. Ini metodologi aku mengajar supaya kalian gampang ngerti. Ya. Ya, lah kalau dari sumber yang sama gimana? Itu loh ya. Oke. Itu yang kemarin, sekarang aku baca komen dari kamu sebelum kita lanjut lagi, ya. Minum dulu. Ini panasnya bukan main, ini baru mandi ini. Langsung diguyur. Sekarang sudah mulai sumuk lagi. Bismillah.
Masuk kamar mandi, diguyur, set, 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 seger, keluar. Sekarang sudah mulai sumuk lagi. Nggak tahu anomali iklimnya kenapa ini ya. Ntar aku bersihin kacamata dulu, tenang aja ya. Aku bacakan komen-komen yang masuk. Siap ya? Oke. Aku bacakan yang pertama ya. Dari Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk solehaku Gispati yang ada di Palu. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan yang punya Depok, Kang Alip ya. Bismillah, izin input. Salam yang kita kenal dalam bahasa Indonesia bagi saya asalnya dari Arabiun, yaitu Arabiun salam ya. Ada sim, ada lam, ada mim ya. Jadi itu namanya jader, akar katanya, yaitu sim, lam, mim. Salam keselamatan yang utama, Islam yang utama. Terima kasih, salam Isra untuk semua viewers, sahabat bahagia selalu, alhamdulillah. Oke, sehat bahagia selalu. Terima kasih ya untuk jagoan kita yang ada di Depok, Alip. Kita lanjutkan Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu ya. Juga untuk semua yang ada di sana. Salam Isra. Dari Kang Nurkolis Brebes kita ke Jonolono ya. Nama yang spektakuler ini, Jonolono. Salam Isra Gus, salam Isra. Kita bahas materi berdasarkan akademis dan data valid sesuai dalil yang ada. Jangan debat dengan cara mencela dan mencemooh tanpa data yang valid. Mohon bimbingannya supaya kita jadi Islam yang cerdas. Salam sejahtera Gus. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya untuk Kang Jonolono. Ya sudah, ngaji aja di sini, nanti gimana yang aku sampaikan ke kalian ya. Jadi nggak boleh diskusi itu mencela, menyerang pribadi, itu nggak boleh ya. Oke, terima kasih Jonolono. Kita ke Ditaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Peti nyimak Ba'da Duha, sehat selalu Gus bersama keluarga, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sana ya. Ini berarti dia nontonnya tadi siang ya, padahal diunggahnya tadi malam. Nggak apa-apa, atur aja yang cocok waktunya kapan ya. Oke, jagoan kita Kang Cipto Purbaleng ini yang punya Kalimantan Timur. Karena saya harus bisa jadi pribadi tangguh di segala kondisi, saya mulai tidak skip iklan. Alhamdulillah ya. Selanjutnya untuk menjadi pribadi yang tangguh tidak gampang nyosor, ngomong sana sini yang tidak jelas alurnya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Kang Mas Cipto Purbaleng, mungkin bisa menjadi alternatif sikap bagi teman-teman lainnya ya. Matur nuwun. Kita lanjutkan ke siapa lagi? Kang Irfan Al-Akbar. Untuk ajaran Islam perihal salam ini lebih mendetail. Rasul membolehkan untuk memberikan salam kepada muslim dan kafir. Bedanya kalau kepada muslim redaksinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepada kafir redaksinya Salamun ala man ittaba'al huda ya. Pertanyaan khususnya kepada teman-teman Kristen di channel ini. Apakah di ajaran Kristen ada petunjuk yang detail mengenai tata cara mengucapkan salam kepada orang non-Kristen? Gue kok belum ketemu ya. Les nggak ada. Jadi Islam tuh punya 2 metodologi. Sama-sama disuruh mengucapkan salam. Kalau Islam yuk begini, kalau di luar Islam kafir tuh begini, gitu ya.
Jadi kita ada masalah kita ya. Kemudian Kang Juwantoanto ya, Kang Juwantoanto. Cirebon hadir Gus, terima kasih ya. Ada Rio Anwar Kusuma Jakarta Selatan hadir Gus, terima kasih. Kang Herman Anata Wijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih. Bapak Ikhwan Tamim, alhamdulillah hadir Gus, salam Isra Pak, sudah dikasih hadiah tadi. Ya Pak Ikhwan Tamim ya, apa itu kok ada 5.209 kode hadiah atau kode apa itu, nggak ngerti gue. Ya. Oke Pak Iwan Tamim, semoga sehat selalu ya. Yang punya Tangerang ini kok ada 5.209. Kita lanjut. Oh, Jonolono ini Wonosobo. Wonosobo itu daerah dingin loh ya, sama seperti sini. Ya, Solo Tigo itu juga dingin, Solo Tigo itu. Oke, Jonolono di Wonosobo. Wono itu alas, Sobo itu bepergian ke alas, ke hutan. Oke, lanjut. Kang Saran Gipari menyimak setelah setengah jam tayang. Oke, matur nuwun sambil menyeruput sambil kopi hitam dan ngemil kacang telur. Ya, ini dia ada di Bandung Utara bagian barat. Kita lanjutkan orang asing ya, nyimak Gus. Oke, monggo sekalian. Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jika terjadi kontradiksi dalam Bible, bisakah Bible dikatakan kitab suci? Ya ora. Tentu saja tidak akan ya. Berarti Roh Kudus salah membimbing penulis Bible hingga terjadi terjadi salah tulis ya. Salah tulis artinya Roh Kudus membimbing penulis Bible itu hanya dalam dongeng kata ya. Dalam dongeng kata. Ya. Daripada yang bimbing Roh Kudus, mending dosen pembimbing yang membimbing sehingga hasil penulisan karya ilmiahnya kontradiksi ya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Wahyu Junaidi ya. Sorry. Sehingga hasil penulisan karya ilmiahnya nggak kontradiksi maksudnya itu. Ini dalam kurung. Oke, terima kasih Wahyu Junaidi. Kita sekarang Kang Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Bapak kita ya, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin nyimak Gus, monggo. Salam Isra juga ya, sama saudaraku yang ada di sana. Kemudian Soleha kita Rahani Junaidi dari Bogor ya, mangga silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Dilanjutkan user Pasuruan hadir Tolabul Ilmi Gus. Oke, mantap Pasuruan. Gue lama gak ke Pasuruan ya. Ini yang belum gue baca siapa ini? Oskis apa Kis pertanyaannya Kis? Semoga bisa dibaca Oskis. Gini. Gak izin nyimak Gus, sekaligus izin menanggapi. Monggo. Yesus mengajarkan salam yang berlaku universal ya, Matius 5:47 ya. Sebagai peperangan, sebagai penerapan dari hukum yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia ya. Sedangkan Yohanes hidup di zaman yang para antikristus. 1 Yohanes 2:18-20. Sehingga salam yang bersifat parsial di 2 Yohanes 1:10-11 itu adalah langkah antisipasi yang dilakukan Yohanes ya terhadap para antikristus agar pengikut Kristus tetap pada ajaran Kristus. Gitu ya. Gitu. Gini Mas. Ya. Bagaimanapun itu ayatnya bertentangan. Konteksnya beda, iya benar beda. Tapi kan dia ketemu di perbedaan itu ada titik temunya di tentang salam.
Yang satunya universal, satunya parsial, bagaimana dikatakan tidak bertentangan? Gitu loh. Ya. Oke, lanjutnya siapa ini ya? Panjang sekali si penyambung lidah ya. Konteksnya beda. Tenang Gus Matius 5:47 berbicara mengenai saudara dalam arti dinasti. Sebagai bangsa Israel merasa pilihan Allah karena dinasti dan menganggap yang lain kafir. Jadi konteks kafirnya secara rasialis karena yang lain bukan keturunan Adam langsung ya, tertutup kemungkinan jadi saudara alias disamakan. Di sini kita yang malahan bermental kafir karena membedakan manusia secara dinasti dan ras. Kalau 1 Yohanes 1 itu konteksnya mengaku, ada yang mengaku saudara tapi pahamnya kafir alias saudara kafir atau palsu mengaku saudara seiman, bukan konteks saudara satu bangsa pilihan Allah. Karena ras dinasti, tapi konteks saudara seiman yang di 2 Yohanes tidak menerima. Dia yang coba saya misalkan mengikuti Kristen, ya mengaku Kristen maksudnya ya. Tapi misalnya mengajar Yesus hanya kelihatan saja sebagaimana manusia atau Yesus hanya hikayat utopis karangan ide manusia, yaitu tentang tentu saja raja orang itu tidak boleh masuk ke rumah untuk mengajarkan karena saat itu budaya orang Yahudi suka berkumpul menceritakan kebaikan Allah dan kebenaran firman Allah. Atau ada yang mengaku saudara-saudara mengajarkan, atau ada yang mengaku saudara tapi mengajarkan boleh membunuh yang keluar dari agama. Orang yang begitu jangan disuruh masuk ke rumah untuk mengajar dulu, suruh tobat dulu karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sama ini ya. Sama dengan si Oskis lah, kurang lebihnya gitu ya, antara Sadrak. Gue coba tanggapi ya, pelan-pelan ya, gue tanggapi. Di situ kan ada antikristus ya, maka diskusi kita ini adalah bolehkah kasih salam kepada antikristus ya, kita di sana anunya, starting pointnya di antikristus. Bolehkah kasih salam ya kepada anti Kristus? Boleh nggak? Bolehkah kasih salam kepada antikristus? Ini tajuk kita. Ya, jadi apa yang disampaikan Oskis tadi itu senada lah ya, sama, jadi aku jawab bareng-bareng. Sekarang kita harus tahu dulu apa itu antikristus. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti kita merujuk ke Matius 5:47-nya. Ya, apakah di sana ada pembedaan yang Kristus dan yang Kristen dan antikristus? Ya. Nah, kan sebelumnya jadi gini loh ya. Kristus itu dari bahasa Yunani koine dia. Aduh, ini habis ya. Gini loh. Kristus ya. Ini dari mana sih? Ya, dari Mesias. Maka akan disebut Yeshua Hamashiach ya. Nanti di Islam jadi Al-Masih dia. Ini artinya apa? Yang diurapi. Pakai minyak. Tapi pemahamannya jangan sekedar yang diurapi.
Tapi harus tahu behind security. Yang diurapi itu apa dia? Pemimpin. Dulu. Ya. Ini kan di kita, kalau di Yunaninya ya Kristos. Nggak usah aku tulis ya. Atau gini, Cristiano Ronaldo. Jadi ingat Ronaldo, Kristos. Gini. Kita kan nyebutnya Kristus, yang teman Kristen tidak mau Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus. Yesusnya itu proper name. Kristusnya itu gelar atau jabatan. Makanya kalau di Ibrani Esau Hamasiah, Mesias. Apa yang diurapi? Kenapa diurapi? Karena dia seperti pelantikan gitu loh, diurapi. Berarti dia pemimpin. Masalah nanti sama orang-orang Israel ditolak itu hal lain ya. Tapi kamu tahu dulu apa itu Kristus. Karena nanti ada antikris di sini, antikristus. Ada yang nyingkat antikris, ada yang menyebutkan antikristus. Ya terserah aja, yang penting kamu ngerti, ya. Nggak ada masalah, ya. Yang penting kamu ngerti dulu. Ya. Jadi ya, kalau antikristus ya tinggal nambahi, anti itu tidak. Antikristus gitu. Ya, atau antikristus, ya sudahlah, kamu yang penting ngerti. Biasanya ada yang antikris. Ya, patokannya di mana? Di sini, diurapi ini, maka dia menjadi pemimpin. Ya, dia jadi pemimpin. Kita bacakan ya berdasarkan apa. Jadi kita ikuti alur pemikirannya Oskis dan Sadra ya. Dia menukil berapa itu? 1 Yohanes 2:18-20 dan 2 Yohanes 1:10-11 ya. Oke. Kita lihat dulu 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 2 ya, 2:18. Ini jelas anunya, perikopnya antikristus. Ya, nggak apa-apa, biasanya disingkat antikris, mana aja yang kamu suka ya. Antikris. Kita baca supaya nanti teman-teman Kristen juga ngerti gitu loh ya. Di mana sebetulnya duduk permasalahannya ini. Anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Siapa itu? Tidak kita bicarakan di situ dulu ya. Yang jelas menginformasikan seorang antikristus akan datang ya. Sekarang telah banyak antikristus. Kenapa disebut seorang tapi dinyatakan lagi sekarang ya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itu tidak kita diskusikan dulu ya. Berikutnya, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, di antara kita Yahudi. Ya. Mumpung aku ingat, kalian beli Kristen Perdana, ya. Sebetulnya aku juga kurang cocok kok disebut Kristen Perdana. Itu harusnya Nasrani Perdana. Supaya kalian tahu bahwa Nasrani Perdana itu ya Yahudi. Murid-murid Yesus itu Yahudi semua itu. Yang ke-12 itu. Ya, nggak ada yang di luar Yahudi. Karena apa? Israel Yahudi Israel gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya?
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, sudah dikelompokkan toh. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan itu. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dusta itu mesti dari ketidakbenaran. Ya, oke. Siapakah pendusta itu? Nah, ini kalimatnya ini dialog. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus. Sekarang kamu tahu, antikristus itu adalah yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ini adalah yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ini antikristus. Pertanyaan gue, Islam antikristus enggak? Islam antikristus enggak? Ya memang dalam Islam sebutannya bukan Kristus, karena ini kan sudah diterjemahkan ke dalam edisi Koine, ya, bahasanya negerinya para filsuf Yunani, ya. Ya memang nggak ada kalau di kita Kristus, tapi Al-Masih ada, maka kita menyebutnya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih. Ya, artinya kealmasihan Kanjeng Nabi Isa itu kita akui. Ya, Al-Masih itulah yang berasal dari Mesia, Esau Hamasia, kemudian diterjemahkan, ya. Inilah sulitnya kalau bolak-balik diterjemahkan, jadi jelas juga agak bulet ini. Diterjemahkan ke dalam Yunani, dia menjadi Kristos. Masuk ke kita Kristus. Ada istilah antikris, yaitu yang menyangkal atau yang menolak atau yang tidak menerima bahwa Yesus adalah Kristus. Pertanyaan gue, Islam antikristus enggak? Ya enggak. Islam itu tidak antikristus karena Islam menerima Yesus sebagai Mesias. Mesias loh ya, bukan Allah. Ya, tempelin kepalamu kalau salah gue. Jadi Islam itu bukan antikristus. Karena Islam menerima Yesus itu sebagai Mesias. Maka namanya, kalau kita nyebut ya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih. Yang terus sama teman-teman Kristen, nggak mau wes Isa Al-Masih, ya wes sakarep udelmu. Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus itu bahasanya orang Yunani. Coba dipakai nalarnya. Seharusnya kalau mau kembali ke originalnya, Esau Hamasia. Hari kenaikan Esau Hamasia, gitu. Bukan Yesus Kristus. Memangnya Kanjeng Nabi Isa itu orang Yunani. Tapi ya terserah lah, itu urusan internal mereka. Kalau menurut gue sih ya, lucu aja. Orang mungkin karena gengsi aja ya. Tapi kalau gengsi kalau nggak sekalian jangan pakai itu alif lam lam ha gitu loh. Pakai aja Theos. Nah, ngetop wis. Jadi ini Kristos, satunya Theos, cocok itu. Karena kalau pakai YHWH nanti urusannya rame sama Yahudi. Itu punyanya Yahudi.
Ya. Oke. Jadi yang menyanggah, yang menolak, yang tidak menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, ya, sebagai Al-Masih, yang notabene artinya apa? Pemimpin, atau siapa saja yang menolak kepemimpinannya Yesus, maka dia disebut antikristus. Gitu loh. Kita nanti mau masuk ke sana karena antikris. Ya, paham? Paham di sini, ya? Oke, oh, paham, aku hapus. Ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kaidah begini. When, ya. Where. When, where, who. Kapan, di mana, siapa. Siapanya sudah terjawab. Antikris siapa? Mereka yang menolak Yesus sebagai Kristus. Sekarang kita cari where-nya, di mana? Ya, di lingkungan habitat Israel saat itu. Di habitat Israel saat itu. Ya. Jadi kapan antikristus itu ada? Nah ini. Kapan antikristus itu ada? Sejak dahulu kala, sejak Matius 5:47 itu sudah ada antikristus. Sejak Matius 5:47 ini sudah ada antikristus. Siapa? Ya orang-orang Israel yang menolak. Makanya kan dia tertolak. Karena Israel kurang puas gitu ya. Dia nunggu nanti Mesias yang berikutnya. Entah sampai kapan yo diarno sak karepe dhewe ngono. Ya. Sudah ada sejak jalan 5 di Matius 5:47, jangan lu kira di sini nggak ada antikristus. Orang buktinya apa? Yesus tertolak. Nah, kalau begitu bagaimana? Jangan kamu berpikir bahwa antikristus itu hanya ada di ketika 2 Yohanes 1:10. Enggak. Era di sini juga antikristus sudah ada. Era di sini ini lebih dipertegas lagi. Maka tadi gue baca itu kan di kitab 1 Yohanes, ya. Ini perikopnya antikristus. Tapi jangan lu kira antikristus itu hanya ada di era Yohanes. Oke. Ya. Ya. Sekarang kita melihat ya di 2 Yohanesnya. 2 Yohanes sebentar. 2 Yohanes berapa ini? 1:10 ya, 2 Yohanes 1:10 ya. Kita baca mulai 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, itu artinya supaya orang itu tidak keluar dari ajaran Kristus gitu loh ya. Ya. Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajarannya apa? Bahwa Yesus adalah Kristus, gitu loh, ya. Ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapatkan bagian dalam perbuatan yang jahat. Clear. Menerima Kristus, antikristus, pro Kristus, antikristus. Nah, gitulah ya. Ini belum familiar nih istilah ini. Semoga setelah mengaji sini menjadi familiar. Pro Kristus ya versus antikristus. Orang-orang yang pro Kristus artinya menerima Yesus adalah Kristus.
Itu tidak boleh memberikan salam kepada antikristus yang menolak Yesus sebagai Kristus. Ngerti? Substansinya di sini. Gue ulangin lagi supaya si Oskis jangan salah paham. Konteksnya ini meskipun beda, tapi ada titik temunya di masalah salam. Di sini ada nggak larangan memberikan salam kepada antikristus? Kan nggak ada. Di sini universal, di sini parsial. Ini parsial dia. Terus lu bilang, oh Pak, di Matius 5:47 itu nggak ada antikristus. Nah. Ya kamu tidur aja kalau di syara ini nggak ada antikristus. Orang sejak kelahiran aja dia sudah ditolak kok sama siapa itu? Kita buka Matius ya. Kedatangan orang-orang Majusi ya, Herodes ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi. Ya. Sampai Herodes punya keinginan untuk membunuh. Kenapa? Coba otakmu pakai. Kenapa Herodes itu punya keinginan untuk membunuh? Herodes itu penguasa. Lah kok ini ada orang dari Majusi mengatakan raja orang Israel. Loh, Herodes kaget. Siapa dia orang di sini rajanya gue? Ya tentu, tapi kan Herodes itu kaki tangannya Romawi, penjajah gitu loh. Herodes kan kaget. Herodes berpura-pura. Nanti kalau lu tahu di mana si Yesus itu lahir, lu kasih tahu gue ya. Gue juga mau menyembah. Karena apa Yesus mau bunuh? Kenapa Herodes mau bunuh Yesus? Karena Yesus itu sebagai raja, pemimpin, Mesias. Jadi pada sejak bayi pun sudah ada antikristus. Goblok gue. Bukan hanya di sini aja ada antikristus. Jadi perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu memang berat. Itu loh. Kalau kamu memahami antikristus hanya ada di era Yohanes, ya setelah kematian Yesus, di sini tidak ada antikristus. Sini menerima Yesus semua. Itu dari mana belajarmu? Sehingga kamu bisa mengatakan ini tidak bertentangan. Ini jelas bertentangan kok. Meskipun konteksnya beda, yang kamu bilang ini tentang konsep antikristus ya. Pertanyaan gue, apakah di sini nggak ada antikristus? Kan ada, tapi kan nggak dilarang. Bahkan dia mengatakan, kalau kamu hanya mengucapkan salam kepada saudara-saudaramu saja, apa bedanya kamu dengan orang lain? Karena orang lain juga begitu, gitu loh. Yesus mengajarkan kebaikan, kamu harus lebih baik dari orang lain. Kepada yang di luar kamu juga, kamu mengucapkan salam. Itu loh pesannya. Kan sudah jelas universal, ini parsial. Terus masih ngotot dibilang, ini enggak bertentangan. Orang jelas bertentangan kok. Makanya ya, posisi kekristenan harus memilih. Dia menerima ajaran Yesus atau ajaran Yohanes. Kalau gue ya Yohanes gue tendang untuk apa? Karena otoritas Yohanes itu ada di bawah Yesus. Yang Yesus memerintahkan mengucapkan salam kepada siapa saja kok. Kan itu kan senada dengan kasihilah musuhmu. Kan senada itu. Jadi lu kira zaman ini Yesus nggak punya musuh? Lu kira di sini Yesus nggak dimusuhi? Semua nabi itu punya musuh. Semua nabi itu dimusuhi. Yesus siapa musuhnya? Romawi. Yahudi tengik. Kanjeng Nabi Muhammad siapa musuhnya? Arab bajingan pagan itu. Jadi semua nabi itu pasti punya musuh. Di Al-Quran dijelaskan itu. Kalau nabi nggak punya musuh, dakwah langsung diterima ya enak. Tapi sunahnya nggak begitu. Setiap nabi mesti berjuang untuk menyampaikan ajaran atau agama dari Allah kepada manusia. Dan nanti perjuangan para nabi itu
lanjutkan oleh nabi berikutnya, nabi berikutnya, itu yang disebut abrogasi. Maka kalau dikatakan ini konteksnya beda, iya beda, tapi dia ada titik temu masalah salam. Di sini universal, di sini parsial. Terus jangan lu ngomong bahwa di sini nih nggak ada antikristus. Herodes itu sejak Yesus bayi itu sudah antikristus. Kenapa sih dia mau membunuh Yesus? Karena Yesus menjadi Mesias, pemimpin. Karena disebut oleh si Majusi itu sebagai raja orang Yahudi. Lah kan dia kaget loh, gue raja kok ini mau ada raja lagi. Tuh, ya. Oke. Memang begini, nanti gue tunjukin ya. Karena ini kan dia kualitatif. Dia berupa kalimat. Nanti kalau sudah kuantitatif itu nggak ada kesempatan untuk membantah kecuali menerima. Nanti ada, tapi kan belum waktunya aku tunjukkan di mana ayat-ayat yang bertentangan secara kuantitatif. Di sini 2, di sini 1. 2 dan 1 itu nggak bisa dirukunkan. Bagaimana informasinya berbeda? Di sini dibilang 2, di sini dibilang 1. Nanti di Matius dibilang 2 orang, ya. Di Markus dibilang 1 orang. Terus Roh Kudusnya di mana posisinya? Katanya dibimbing Roh Kudus. Tapi itu nantilah ya. Ya, kita bertahap dulu. Ini kan hal-hal yang kualitatif. Artinya memang kesempatan untuk keluar dari pertentangan ayat ini masih ada kan, tinggal pinter-pinternya ngomong aja. Tapi kan kita tahu itu dipaksa. Ya, nanti kalau sudah kuantitatif nggak bisa. Ya, nanti aku tunjukkan bagaimana ayat itu bertentangan. Gitu. Ya, oke, sekarang sudah jelas ya. Jadi who, when, where sudah terjawab semua. Ya. Oke, ya. Apa antikristus? Apa arti antikristus sudah ya. Kapan antikristus itu sudah ada sejak dahulu kala, sejak masih bayi itu sudah ada. Siapa antikristus pertama itu? Ya Herodes itu ya. Sekarang siapa antikristus itu? Ya, siapa antikristus itu? Coba, siapa antikristus itu? Di sini ada Tritunggal, Kristen Tritunggal. Di sana ada oneness. Di sini ada tauhid atau unitarian. Pertanyaan gue, mana yang antikristus ini? Ya. Mana yang antikristus? Dalam Tritunggal, Yesus itu menjadi alif lam lam ha. Dalam Oneness pun Yesus itu menjadi alif lam lam ha. Dalam tauhid, Yesus tetap sebagai utusan, nabi. Ya sama seperti Islam, Yesus itu nabi. Ya, lihat ini terjadi overlapping nggak? Ya, padahal yang disebut antikristus itu adalah yang menolak sebagai Mesias. Sementara di sini kebablasan dia, bukan hanya Mesias, dia menjadi Allah. Itu dianggap antikris nggak? Sudah jelas kok. Yesus itu Mesias. Bagaimana bisa? Artinya begini loh ya. Terima Yesus itu seperti apa dia menjelaskan dirinya sendiri. Dia menjelaskan dirinya sendiri bahwa dia itu Mesias. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang.
Itu cara menghormati orang. Gubernur, ya, ada gubernur, terus kamu panggil, selamat sore Pak Presiden itu. Kira-kira gubernurnya apa yang dalam benaknya? Dia berpikir, ini ngenyek ini, menghina ini. Orang gue gubernur kok dipanggil presiden. Begitu juga, lu tahu itu presiden, tapi lu panggil gubernur. Selamat sore Pak Gubernur. Kira-kira dia mikir nggak? Mikir. Apa? Ini ngenyek ini. Orang gue presiden kok dipanggil gubernur. Ya. Supaya tidak ada rasa penghinaan, panggil dia sesuai dengan jabatannya. Presiden ya panggil presiden. Gubernur ya dipanggil gubernur. Sama dengan ini. Mesius itu memperkenalkan dia sebagai Mesias. Terima dia sebagai Mesias. Kalau kamu katakan dia Allah, itu justru penghinaan. Ya. Orang dia tidak pernah mengatakan dinamakan Allah kok. Dia itu Mesias. Maka yang namanya antikris itu juga yang melakukan overlapping. Dia itu Mesias. Supaya kamu tidak antikris, terima dia sebagai Mesias, gitu loh. Maka kalau ada yang menolak dia, ya, tidak sebagai Mesias, itu juga antikris atau bukan? Coba pikirkan. Di dalam Tritunggal, dalam hal Yesus tetap aja diterima sebagai Allah. Kecuali si Oskis ya. Oskis Kristen Tauhid ini di sini. Sekarang ini boleh nggak ngasih salam ke sini? 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 Kalau mengikuti 2 Yohanes 1:10. Tapi kalau kalian mengikuti ajarannya Yesus Matius 5:47 boleh. Karena kan dikatakan kalau kamu hanya mengasihkan salam terhadap saudara-saudaramu saja, orang lain juga begitu. Itu kan senada, ya. Bahwa disuruh, kalau kamu hanya mencintai kawan-kawanmu aja sih, orang lain juga begitu. Tapi kasihilah, cintailah juga musuhmu. Gitu loh. Nah, sekarang terserah kalian, ya, mau memposisikan antikris enggak ini Tritunggal ini, One Jesus ini. Karena dia jelas-jelas Yesus yang jelas-jelas Mesias, lah kok dijadikan Allah. Kan Yesus ya tersinggung lah. Orang dia Mesias, gue ini bukan Allah. Sama dengan presiden. Ini kepala lu ini, gue presiden, lu panggil gubernur lagi. Sama dengan gubernur, tersinggung dia. Kepala lu itu, gue gubernur, lu panggil presiden, menghina gue lu. Dan begitu. Ya. Ini sudah masuk, sudah komat, jadi aku segera berangkat untuk sholat asar berjamaah ya. Aku tutup di sini ya. Boleh nggak ngasih makanya bolehkah ya kasih salam kepada yang antikris ini? Kalian diskusi dulu, ini antikris nggak? Karena beda-beda ini. Sedangkan standarnya adalah Mesias. Yesus itu Mesias, bukan Allah. Gitu. Ya, kalau di Islam ada aturan mainnya. Sama-sama boleh kasih salam. Tapi kalau yang sama saudaranya, assalamualaikum. Kalau yang kafir, assalamu manik taba'al huda. Ada aturan mainnya. Nah, ya. Oke. Sampai sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Setelah otak diberdayakan, masukkan dalam hati. Jaga dalam hati. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya waktunya, karena ini juga aku harus segera sholat asar berjamaah ya. Itu sudah komat ya. Dan semoga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam Isra, Islam nasional. Alhamdulillahirabbil alamin.